Yang jawab salam fa insyaallah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa insyaallah panjang umur semua sampai kiamat kurang seminggu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, jamaah sholat duhur di Masjid Baitul Adl yang insyaallah siang hari ini kita sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang jamaah nyambung ngaji, Allah limpahkan rezekinya, Allah berkahi hidupnya, Allah anugerahkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang punya utang insyaallah utangnya cepat lunas, yang aminnya kenceng, yang utangnya banyak. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, kita sering melafadzkan kalimat doa yang Allah ajarkan dan sering kita pakai, kita panjatkan tiap hari, tiap waktu sholat, baik berjamaah maupun sendiri. Kira-kira doa itu apa ya Pak? Kalau orang Jawa menamainya doa sapu jagat. Apa itu Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau doa ini diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin seyakin-yakinnya hidup di dunia, hidup di akhirat akan senang bahagia. Betul? Kira-kira doa ini sudah kita rasakan belum Pak? Oi Pak, doa ini sudah kita rasakan istijabahnya belum? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Oleh karenanya mari coba kita sambungkan supaya doa ini mustajabah, kita rasakan fid dunya wal akhirah dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan fid dunya wal akhirah. Ada 4 perkara, apabila 4 perkara ini diberikan kepada seseorang atau dimiliki oleh seseorang, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa ini 4 perkara? Coba kita telusuri. Di dalam diri kita sudah masuk belum 4 ini? Kalau udah, insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Kata baginda Rasul, yang pertama, qalbun syakirun. Orang itu mempunyai hati yang selalu bersyukur, hatinya selalu senang menerima apapun yang Allah berikan. Dengan kata lain, lainnya ini kalimat, orang ini mempunyai jiwa yang qanaah, selalu menerima apa yang Allah berikan. Kalau kita Pak kasih rezeki banyak, seneng apa seneng? Bersyukur apa sedih? Itu kalau banyak. Coba kalau rezeki itu dikurangi. Kemarin kalau kita mah flat ya, pegawai flat mesti naik, jarang turunnya. Tapi kalau mohon maaf nih tukang bangunan, Gojek ini kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau pas rezekinya bagus, alhamdulillah luar biasa. Tapi ketika rezekinya itu turun,
Oh, kira-kira innalillah apa tetap alhamdulillah? Pak, secara umum kalau rezeki kita turun innalillah apa alhamdulillah? Kira-kira apa Pak? Innalillah. Ini jawaban umum ini. Tapi orang yang benar-benar nerima apa yang Allah berikan, mau sedikit mau banyak, tetap di hatinya keluar kalimat yang enak lewat lisan kita, yaitu alhamdulillah. Tuh Pak, makanya ada cerita tetangga jauh itu, suaminya, ada ibu-ibu, suaminya tukang ojek. Hari ini dapat 50.000, dikasih grunek dia, Pak, narik seharian cuman 50.000. Alhamdulillah besok bisa setor sama istrinya 100.000. Kira-kira istrinya seneng apa sedih? Ternyata istrinya masih grunek juga, dari pagi sampai malam cuman 100.000. Akhirnya nih orang gedek, dikasih rezeki segitu enggak bersyukur, dikasih lebih juga enggak bersyukur. Akhirnya besoknya lagi pulang bawa duit 4 juta. Nih Bu, 4 juta. Wah, istrinya seneng sampai sujud syukur, alhamdulillah. Kerja apa Pak? Pulang-pulang bawa duit 4 juta. Motornya ku jual. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Akhirnya besoknya lagi nggak bisa narik. Oleh karenanya rezeki sebanyak dan sedikit apapun, kalau orang yang benar-benar kepingin bahagia dunia, kepingin bahagia akhirat, harus ditanamkan rasa syukur. Yang pertama. Yang kedua, walisanun dzakirun, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut itu kalimah thayyibah. Kalau sekarang kan banyak, mohon maaf nih, terutama kaum ibu-ibu, kadang bapak-bapak juga latah, yang disebut tidak karuan. Makanya kalau bapak-bapak ada sifat latah, ajarin tuh latahnya dengan menyebut kalimat thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ketika kaget, insya Allah kalau mati malaikat nyabut kan enak. Coba kalau pas latahnya nyebut kalimat barangnya sendiri, mohon maaf, pas nyebut malaikatnya lewat, malaikat Israel. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya lisan ini diucapkan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak menyebut kalimah thayyibah. Makanya dalam satu hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau kalian beriman, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, apa solusinya? Lebih baik diam. Nih, yang ketiga, biar cepat. Wabadanun 'alal bala'i sabirun. Ini kunci. Dan anggota tubuh kita, badan kita, ketika Allah kasih ujian, maka harus bersabar. Apalagi usia sudah 40 tahun ke atas, itu mohon maaf, penyakitnya bukan satu, penyakitnya rupa-rupa. Makan pun banyak yang, mohon maaf nih, sekarang makannya enggak kayak dulu semua diembat. Sekarang ada kolesterol, darah tinggi, asam urat, makan dibatasin, makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan lain sebagainya. Ini kalau kita nggak sabar-sabar, mohon maaf, yang ada di hati kita ngerunek apa bersyukur? Pak, rata-rata orang gerutu. Kenapa? Padahal itu salah kita sendiri. Tuh Pak, tapi lihat kita, coba sering kita contohkan Nabi yang luar biasa sabarnya. Nabi siapa Pak? Nabi Ayub alaihissalam.
dicoba oleh Allah dalam kitab Duratun Nasihin 18 tahun. 18 tahun sedikit apa lama? Pendek apa lama? Lama. Itu 18 tahun istrinya sampai memohon kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, mbok yau minta kepada Allah supaya penyakitnya diangkat dan dikasih kesembuhan. Kalau kira-kira bapak yang jadi nabi kira-kira diiyain apa enggak, Pak? 18 tahun. Kata Nabi Ayub kepada istrinya, wahai istriku tersayang, berapa lama Allah kasih kenikmatan terhadap kita, yang perkebunan luas, peternakan banyak, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, berapa tahun itu? Kata istrinya, kurang lebih 80 tahun. Sekarang kamu bandingkan, wahai istriku, sakit 18 tahun dibanding 80 tahun, panjangan mana? Lamaan mana? Kata istrinya, ya tentunya pasti lamaan 80 tahun. Kata Nabi Ayub, wahai istriku, saya malu. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sebegitu banyak, baru diuji sakit 18 tahun minta sembuh. Oleh karenanya, wahai istri itu kita harus bersabar. Ini Nabi Ayub, Pak. Beda sama bapak-bapak di sini. Baru sakit seminggu udah ribut. Kadang malah nanya, ya Allah, sakit begini apa dosaku? Umpama nih Allah jawab lewat malaikatnya, banyak dosamu, kenapa nanya? Mata kita nggak bisa kita jaga, telinga kita sering mendengarkan perkara yang Allah nggak suka, mulut kita selalu menggunjing orang lain. Mohon maaf, benar nggak? Ini kadang kita baru seminggu sakit udah luar biasa nanya tentang dosa kita. Nabi Ayub 18 tahun nggak pernah ngeresah, 18 tahun nggak pernah nggak ikhlas, ridho dengan apa yang Allah anugerahkan. Ini Pak, ini contoh. Kan kita bukan nabi, makanya Allah kirim para nabi itu supaya kita bisa mencontoh mereka. Tuh. Yang terakhir, yang keempat, wa zaujatun la yabghi khaunan fi nafsiha wa malihi, dan mempunyai seorang istri yang istri tadi tidak pernah berkhianat kepada dirinya dan kepada suaminya. Artinya apa? Ketika ada suaminya maupun tidak ada suaminya, dia tetap bisa menjaga kehormatannya, menutup aurat, menjaga dirinya supaya tidak berbuat zina, menjaga hartanya ketika suaminya pergi, bukan dihambur-hamburkan, alias istri yang solihah. Ini Pak, kalau 4 ini pilar ini kita pegang, aman kita, dunia bahagia, akhirat bahagia. Kata baginda Rasul, ad-dunya kulluha mata. Dunia itu semuanya adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha zaujatun sholihatun. Sebagus-bagusnya perhiasan adalah istri yang solihah. Ketika ketemu kita, dia tersenyum. Ketika suami datang, disambut dengan bahagia. Belum capeknya hilang, sudah dibikinin kopi dan lain sebagainya. Kira-kira istri-istri Bapak gimana, Pak? Pak, seneng ngebikinin kopi kalau pas kita habis gajian apa tiap hari? Pak, kalau 4 ini kita pegang, fa insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya kultum singkat ini, kuliah 70 menit yang dikurangi 60 menit, kurang lebih 10 menit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak setiap kita berdoa, coba kita implementasikan doa itu supaya mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.